suhu tubuh naik atau orang panas, itu sakitnya bukan panas itu hanya simptom atau tanda-tanda saja dari sebuah orang ini kena penyakit gitu ya, itu simptom. Nah, begitu juga dengan orang datang misalnya mengeluh cash flow saya setiap bulan kok kurang terus ya gitu, atau dia punya keinginan nggak bisa kepenuhi. Ini bukan penyakitnya. Betul. Tapi ini tanda-tanda dari suatu penyakit. Nah, di TTFM ini, The Total Financial Makeover, insya Allah kita akan bedah sampai ke penyakitnya, sehingga ini sakitnya. Kalau sakitnya ini ya sudah, mudah-mudahan dengan pengobatan terapi yang benar bisa selesai penyakitnya gitu, Mas Budi. Baik. Iya. Berarti ketika memang income-nya sudah naik juga, berarti juga urusan beliau misalkan ada urusan dengan perbankan atau misalkan dengan lembaga keuangan itu bisa belum juga, tentu. Belum juga. Karena bisa jadi penyakitnya bukan di income-nya gitu. Ya, begini Mas Budi ini ya. Saya mau tunjukkan kepada sahabat-sahabat semua apa sebetulnya, ini bisa jadi ada teman yang tidak bisa ikut TTFM karena ada beberapa kendala ya. Nah, apa saja sebetulnya kenapa seseorang sakit-sakitan keuangannya? Sakit-sakitan keuangannya itu bisanya ditandai dengan di antaranya ya, utang yang menumpuk ya. Ini penyakit keuangan yang sangat umum lah gitu, orang terlilit utang. Nah, kita lihat nih yang membuat dia terlilit utang ini apa saja sih gitu. Ya, ini yang akan kita bedah nanti di TTFM. Nah, pintu terdekat, ini penyakit ya, penyakit terdekat yang paling mudah seseorang untuk kena penyakit utang ini, penyakit keuangan adalah pintunya itu adalah ketika orang ini dia kena penyakit namanya apa bacanya nih? Overspending ya. Spendingnya atau keluar duitnya over. Nah, seseorang tadi punya income berapapun, kalau kena penyakit ini, spendingnya over, berlebihan, maka udah pastilah lama-lama terkena penyakit keuangan yang namanya utang. Nah, di TTFM Mas Budi, kita akan coba nih petakan, ini sakitnya di mana sih? Sakit pertama yang paling mudah dan dideteksi adalah overspending ini. Ini kita akan lihat. Kalau misalnya penyakitnya overspending, ya udah kita selesaikan. Nah, insya Allah kalau ini sudah selesai penyakitnya, maka yang namanya problem-problem keuangan di antaranya utang itu juga akan bisa selesai. Gitu Mas Budi. Ini penyakit pertama. Penyakit pertamanya. Nah, penyakit kedua bisa jadi Pak Samsul, saya tidak overspending Pak Samsul ya. Kalau saya hidup sudah mengencangkan ikan pinggang saya udah sampai udah di atas sampai mentok nih gitu ya. Sudah irit lah, hemat hidupnya gitu. Bahkan saya sudah nggak naik mobil lagi, jalan kaki misalnya gitu ya. Tapi kenapa kok masih punya problem keuangan? Maka orang ini kena penyakit kedua Mas Budi. Ya, yang namanya under earning ya, earning ini yang penerimaannya atau pendapatannya. Jadi setelah diteliti ini, nanti Anda akan tahu semuanya sahabat ya, di TTFM ini setelah diteliti kenapa masih punya problem keuangan padahal dia tidak overspending, kantornya AC-nya dimatikan. Beda dengan sini ya, kalau sini memang konsepnya nggak pakai AC. Jadi kalau Anda datang ke sini segar karena kita semua sirkulasi dibuat nyaman ya. Nah, awalnya kantornya pakai AC, tapi lama-lama AC-nya dimatiin, lampu mati nggak diganti-ganti, tisu nggak ada lagi. Berhemat. Gitu. Iya, berhemat. Tapi kenapa masih punya problem semua? Nggak selesai ini problem utang padahal sudah berhemat gitu. Bahkan sampai pelit ya. Naudzubillah, jangan sampai pelit ya. Pelit. Kenapa masih nggak selesai juga walaupun sudah pelit gitu? Nah, bisa jadi ada problem di atasnya, yaitu namanya problem under earning. Nah, problem under earning ini ya artinya adalah dia memang penerimanya terendah gitu, tidak bisa mencukupi pengeluarannya. Maka kalau ini sakitnya ya udah, ini kita benerin sakitnya itu. Nah, di TTFM Mas Budi, ini suasananya akan dibalik. Bayangkan Mas Budi, kalau di sini ya yang awalnya overspending menjadi underspending. Nah, ya.
ketika sudah underspending dan dibalik juga Mas Budi, yang awalnya overspending ya overspending under earning, overnya dinaikkan ke atas sehingga menjadi over earning underspending. Kira-kira gimana kehidupan seseorang kalau sudah begini? Berkelimpahan. Karena Anda sudah bisa menjaga gaya hidup Anda kan, udah bisa menjaga pengeluarannya. Pada saat yang sama income-nya terus naik. Betul. Ya, ini apalagi yang sudah ikut BIM ini, Anda harus naik income-nya karena sudah tahu ilmunya. Nah, kalau sudah begini ya insya Allah urusan ini akan hilang, nggak akan muncul lagi karena udah selesai sebetulnya urusan. Ya, ini yang kita selesaikan ya di tahap kedua. Akan tetapi gini Mas Budi, ada lagi penyakit yang lebih tinggi. Terutama kalau ini nih ya, coba bayangkan Mas Budi. Baik. Orang yang sudah underspending tapi over earning, kira-kira income-nya gimana? Berlimpah, ada tabungan. Ada tabungan, duitnya gimana? Banyak. Nah, hati-hati ya, yang namanya duit banyak itu juga mengundang, kata gitu. Ada gula, ada semut. Nah, hati-hati, ada penyakit lagi bagi orang yang sudah mulai di duit banyak. Yang namanya penyakitnya itu unexpected. Expected event namanya. Jadi kalau nih mohon maaf ya kalau salah ya, unexpected event. Nah ya, kalau salah nggak mohon dimaafkan ya. Apa itu unexpected event? Unexpected event adalah sama nih, kejadian yang tidak diharapkan, tidak diinginkan. Apa kejadian yang tidak diharapkan? Adalah kejadian yang duit Anda tiba-tiba habis. Gini Mas Budi, orang yang sampai 2 ini aja duitnya kan makin banyak tadi. Nah, duit itu kan namanya ada gula, ada semut. Biasanya orang punya duit banyak didatengin orang yang awalnya nggak ngaku temennya, tiba-tiba ngaku lah, aku temen kamu lo SMA dulu, kita kan bareng-bareng lah gitu ya. Yang namanya dulu saudara jauh, mungkin gimana nggak pernah ingat sama kita, begitu kita punya duit lalu tiba-tiba ingat dia, kamu tuh kan dulu waktu kecil kan saya yang nemenin ngakal yang menggendong bapak saya, gitulah. Betul. Banyak tiba-tiba saudara datang. Banyak teman baik, jadi orang jadi baik semua. Nah, tujuannya apa? Biasanya mereka mungkin dimintai modal, minta kerjasama, pinjem duit, macem-macem lah. Nah, karena kita punya duit, kemudian juga ada mungkin akan sudah baik ya orangnya gitu ya, sudah menjadi soleh, jadi gampang aja keluar uang, termasuk kerjasama, investasi sana sini. Nah, biasanya mudah tergoda, apalagi pakai diri sanjung-sanjung gitu kan, keluarlah duit, sehingga investasilah ke teman, ke saudara lah, macam-macam, janjinya 6 bulan kembali, 3 bulan kembali, begitu waktunya nggak kembali lagi, tiba-tiba duitnya hilang, raib kemana. Nah, akhirnya duit yang sudah terkumpul habis lagi, mau mulai lagi nol, nggak muter-muter dari sini. Nah, di TTFM kita akan belajar bagaimana caranya mengubah yang awalnya dari unexpected event ini menjadi expected, Mas Budi. Ya, sehingga kita punya kas yang namanya predictable, ya. Predictable income, gitu, income yang bisa diprediksi. Nah, seringnya sekarang ini banyak orang punya income nggak bisa diprediksi karena kejadian-kejadian. Nah, inilah yang akan kita pelajari di TTFM, Mas Budi. Bayangkan ya, orang awalnya punya utang karena dia punya penyakit overspending. Penyakitnya disembuhkan sehingga underspending. Kemudian penyakit keduanya dia under earning, pendapatnya rendah, diganti menjadi over. Kemudian dia banyak keluar duit yang akhirnya habis, diganti menjadi predictable income. Bayangkan Mas Budi, kalau tiga-tiganya sudah expected event, over earning, underspending, maka ini gimana penyakitnya ini? Selesai semuanya. Penyakitnya deh hilang, menjadi kehidupan yang insya Allah mudah-mudahan namanya berkelimpahan, Mas Budi. Nah, inilah yang akan kita bahas di TTFM. Predictable income ini juga menjadi hal yang tidak menutup kebocoran tadi. Iya, menutup kebocoran. Ya kita tetap akan tetaplah kita akan tetap menyalurkan niat baik, amal baik gitu, tapi ke tempat-tempat yang memang benar. Investasi juga akan jalan. Gitu Mas Budi tentang TTFM nih Mas Budi.